Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Alwi Hanifuddin Aqwam, 2. Muhammad Isroil Ma'ruf, 3. Muhammad Royhan Nur Firdaus akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber Hukum Islam Muttafaq. Sumber hukum Islam muttafaq adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Macam-macam sumber hukum muttafaq: 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma', 4. Qiyas. Al-Quran adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir dan yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan wahyu yang tampak atau wahyu az-zahir, yaitu pesan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan kata-kata yang sepenuhnya dari Allah. Dilihat dari kejelasan maknanya, ayat Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. 1. Ayat muhkamat, artinya ayat yang jelas maknanya. Kita tidak ragu lagi ketika memahaminya dan juga terhindar dari kemunculan beberapa pendapat dalam memaknainya, contohnya perintah sholat dan puasa. 2. Ayat mutasyabihat, artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Ayat mutasyabihat sifatnya zaniyah ad-dalalah atau dalil yang hukumnya bersifat dugaan atau tidak pasti. Selanjutnya, sumber hukum muttafaq yang kedua adalah as-sunnah. Sunnah adalah wahyu internal atau wahyu batin yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Nabi terhadap suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai sunnah. Macam-macam sunnah ada 3, yaitu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah merupakan sunnah yang berkaitan dengan perkataan. Sunnah qauliyah merupakan seluruh perkataan Nabi Muhammad SAW. Perkataan Nabi tersebut didengar oleh sahabat dan diteruskan kepada tabi'in. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh sahabat disebut dengan sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah adalah sikap Nabi Muhammad SAW terhadap suatu kejadian, perbuatan atau perkataan sahabat yang dilihatnya. Yang selanjutnya adalah ijma'. Ijma' secara etimologis, kata ijma' merupakan masdar, kata benda verbal dari kata ajma'a yang artinya memutuskan dan menyepakati suatu. Ia juga berarti kesepakatan bulat atau konsensus. Ijma' memiliki 2 macam tingkatan, yaitu ijma' sarih, yaitu ijma' yang menampilkan pendapat setiap ulama secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Ijma' sarih ini menempati peringkat paling tinggi. Hukum yang ditetapkan bersifat qat'i sehingga umat wajib mengikutinya. Oleh karena itu para ulama sepakat untuk menjadikan ijma' sarih ini sebagai hujjah syariah dalam menetapkan hukum syara'. Ijma' sukuti, yaitu sebagian mujtahid mengatakan pendapatnya mengenai hukum suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan, sedangkan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan apakah itu menerima atau menolak. Ijma' sukuti ini bersifat zan dan tidak mengikat. Yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas secara bahasa adalah mengukur atau membandingkan dengan semisal yang sepadan. Dalam istilah, qiyas berarti menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkataan lain yang ada hukumnya di dalam nas karena persamaan ilah. Qiyas memiliki 3 rukun, yaitu al-asl atau sesuatu yang sudah ada hukumnya dalam nas, kemudian al-far'u, sesuatu yang baru dan tidak ada hukumnya dalam nas, dan yang ketiga adalah
hukum asal, hukum syara yang ada nasnya sebagai pangkal hukum bagi cabang. Kemudian qiyas ini ada 3 macam juga, tidak hanya satu macam saja. Apa macam-macamnya qiyas? Yang pertama yaitu qiyas aula, qiyas yang ilahnya mewajibkannya hukum. Kemudian yang kedua adalah qiyas musawi, artinya mewajibkan adanya hukum yang sama baik pada hukum yang ada pada al-asl maupun hukum yang ada pada al-far'u. Kemudian yang ketiga ada qiyas adna, di mana hukum al-far'u lebih lemah keterkaitannya dengan hukum asal. Jadi itu tadi sumber-sumber hukum Islam mutafak yang ada 4 macamnya. Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma' dan Qiyas. Dapat disimpulkan di antara sumber-sumber hukum Islam adalah sumber hukum mutafak. Sumber hukum mutafak adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Sumber-sumber mutafak terbagi menjadi 4 itu tadi: Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, kemudian Ijma' dan Qiyas. Yang sampai hari ini hukum-hukum ini masih digunakan untuk beribadah dan tetap berlanjut hingga yaumul qiyamah. Jadi itu tadi, Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak bisa ditentang. Dibagi menjadi 2, ada ayat muhkamat dan juga ada ayat mutasyabihat. Kemudian yang kedua ada as-sunnah, adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat Nabi. Kemudian yang ketiga adalah ijma', yaitu memutuskan atau mengambil keputusan dengan kesepakatan para ulama yang telah memenuhi syarat. Dan yang terakhir adalah qiyas atau membandingkan dengan sesuatu yang semisalnya. Jadi itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sumber hukum Islam mutafak. Mungkin itu tadi dari kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipelajari terlebih dahulu materinya.